Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat datang di VOC, Voice of Cisat, edisi Ramadan Insights. Perkenalkan, nama saya Kansa Fatia Putri. Dan nama saya Kiran Trimadania. Jadi di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang apa sih hal-hal yang dilarang dan dianjurkan selama bulan Ramadan. Nah, iya nih Kak, kita nggak kerasa ya Kak. Iya, bukan Kak. waktu kemarin tuh kita masih sahur pertama ya. Iya. Terus tiba-tiba sekarang kita udah puasa lagi. Nah, jadi di sini kita bakal membahas hal-hal yang dilarang dan dianjurkan selama Ramadan dengan narasumber spesial kita itu Pak Juni. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, semangat terus ya Pak puasanya. Semangat luar biasa. Langsung aja kita masuk ke insight pertama. Oke Pak Juni, jadi banyak orang nih mungkin yang masih kurang paham Pak. Sebenarnya tuh apa aja sih Pak yang bisa membatalkan puasa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya, karena di dalamnya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imsaku anisai, menahan dari sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang membatalkan puasa. Sekarang apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum disengaja. Yang kedua adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Yang ketiga adalah sengaja muntah dengan sengaja. Yang keempat adalah sengaja mengeluarkan air mani. Yang kelima adalah haid. Yang keenam adalah nifas. Yang ketujuh adalah gila. Dan yang kedelapan adalah murtad. 8 hal ini adalah yang membatalkan ibadah puasa kita. Iya Pak, kan tadi di antara penjelasan tadi Bapak kan menyebutkan makan dan minum dengan sengaja. Nah tapi kalau misalnya nih Pak, tiba-tiba ada orang yang lupa nih kalau udah lagi puasa, terus dia makan sama minum tanpa sadar gitu, itu kira-kira gimana Pak? Makan dan minum disengaja. Biasanya yang terjadi di kalangan kita nih para pelajar, hari pertama puasa makan sahur 3:30. Biasanya kalau hari pertama puasa kan makan sahur agak males, masih ngantuk, habis makan sahur langsung tidur lagi. Biasanya kalau nggak puasa itu jam 7 kan sarapan ya. Bangun tidur, lihat meja makan, makanan penuh, langsung jatuh disantap. Makan minum selesai, kemudian setelah makan minum selesai, orang tuanya melihat, diingatkan, kamu kan lagi puasa gitu. Nah, gimana puasa kita kalau dalam keadaan seperti itu? Tetap puasa kita dilanjutkan, puasa kita tetap sah, karena kita makan dan minum dalam kondisi kita lupa. Bukan dilupa-lupain, tapi lupa atau tidak disengaja. Kemudian kalau posisi makanan ada di mulut, posisi kita lagi ngunyah tuh, biasanya kan seperti itu. Posisi kita lagi ngunyah, kemudian diingatkan kamu lagi puasa, maka seketika itu
makanan yang ada di mulut kita harus dimutahkan, dikeluarkan. Kita kekumur, semuanya kita keluarkan, maka puasa kita bisa dilanjutkan. Kecuali kalau ditelan, nah beda lagi. Pas kita ingatkan, kamu lagi puasa, langsung tuh makanan ditelan. Nah, menelan makanan itu bisa membatalkan ibadah puasa. Ada lagi kejadian tuh, biasanya kan kalau lagi mau sholat ya. Mau sholat kan sebelum kita melakukan ibadah sholat, terlebih dahulu kita berwudu. Nah, ketika kita berwudu, disunahkan untuk berkumur dulu. Bagaimana hukumnya berkumur ketika puasa? Berkumur untuk berwudu ketika dalam keadaan berpuasa, berkumurnya tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah ketika berkumur airnya ditelan. Kemudian berikutnya adalah yang membatalkan puasa, haid. Nah ini yang perempuan harus tahu. Biasanya itu kalau perempuan datang haid kan menjelang waktu maghrib. Misalnya kita mulai puasa hari Jumat, malamnya kita sudah makan sahur, tiba-tiba waktu maghrib kurang 15 menit kita datang haid. Itu gimana puasa kita? Puasa kita tetap batal walaupun kita tidak makan dan minum. Sudah terhitung 1 hari kita sudah haid. Mungkin seperti itu. Itu nyesek banget sih kalau Iya. misalnya buat perempuan ya, Buat udah perempuan. sampai nahan lapar sama haus tapi tiba-tiba batal puasanya ya. Nah, karena kita udah bahas insight yang pertama itu tentang membatalkan puasa. Nah, kalau sekarang nih Kak, boleh nggak sih kita bahas untuk yang bikin pahala puasanya itu berkurang, tapi kita nggak batal puasanya. Kira-kira apa aja sih Pak? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, khamsun yuktiruna sha'im. Ada 5 perkara yang merontokkan, yang membatalkan pahala orang berpuasa. Yang pertama kata Rasul, al-kadzib, berbohong. Yang kedua, wan namimah, ngadu domba. Yang ketiga, wal ghibah, ngomongin keburukan orang. Yang keempat, an-najru anisahwat, melihat dengan syahwat. Dan yang kelima, sumpah bohong. 5 perkara ini ketika kita berpuasa di bulan Ramadan tapi nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga ucapan, maka pahala puasanya akan rontok. Gitu. Wah, ini sih peringatan buat kita semua ya Pak. Karena mungkin kan juga kita yang namanya kebiasaan sehari-hari gitu kadang suka kelewatan juga. Nah, jadi ini peringatan buat teman-teman juga kalau nanti kita sebisa mungkin jangan sampai melakukan 4 perkara tadi. iya benar. Nah, selanjutnya insight ketiga nih Kak, apa kira-kira Kak? Apa yang ketiga? Insight ketiga, Insight yang ketiga ini boleh tahu nggak sih Pak kira-kira amalan-amalan apa aja nih Pak yang bisa dianjurkan buat Ramadan kita menjadi lebih berkah? Nah, Ramadan dikatakan bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan bulan penuh dengan berkah? Karena banyak sekali pelipat gandaan pahala. Mulai dari mengerjakan yang sunnah, bersedekah, sholat malam dan lain sebagainya. Apa saja perkara-perkara yang bisa kerjakan di bulan Ramadan, dan apabila kita mengerjakan itu Allah banyak menurunkan kebaikan, Allah banyak menurunkan keberkahan buat kita. Yang pertama, al-imsak, nahan pandangan, nahan kedua tangan, nahan syahwat, nahan telinga, nahan seluruh anggota badan kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sholat sunnah taraweh, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah lainnya. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan sangat luar biasa pahalanya.
Satu huruf dari Al-Quran Allah balas 10 kebaikan. Bahkan ada keterangan kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama dia mau belajar, pahala yang kedua adalah dia mau membacanya. Kemudian orang yang sudah mahir membaca Al-Quran maka akan dibarengi atau dibersamai dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah bersedekah. Orang yang mau memberikan menu berbuka puasa kepada orang yang menjalankan ibadah puasa, pahalanya sama seperti menjalankan ibadah puasa. Dan yang terakhir yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu sehat walafiat. Apa yang menjadi keinginan dan hajat kita diberikan mudah dan lancar oleh Allah. Orang tua kita pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Momen yang terbaik di bulan Ramadan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti banyak banget ya Pak amalan-amalan yang mungkin bisa kita lakuin di bulan Ramadan nanti biar itu ya pahala kita tuh nambah gitu. Terus jadi kepikiran deh, kalau misalnya kita traktir teman buat buka puasa, itu kira-kira kita dapat pahala nggak Pak? Pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW menjelaskan, ittaqun nar walau bisikin tamrotin. Jauhilah api neraka walaupun dengan sedekah 1 kurma. Tuh, bayangkan, sedekah 1 kurma ikhlas karena Allah, Allah akan menjauhkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita mau menyisihkan sebagian harta kita, mengajak teman kita untuk berbuka puasa bersama. Sangat-sangat luar biasa sekali pahalanya. Jauh banget ya Pak ternyata pahalanya. Nah, karena sebentar lagi kita mau berbuka nih Pak, kira-kira apa aja sih Pak sunah-sunah waktu berbuka puasa? Kalau belum tahu. Sunah-sunah sebelum berbuka puasa, yang pertama, waktu menjelang buka puasa itu adalah waktu yang ketika kita berdoa mustajabah. Waktu mustajabah salah satunya adalah, atau waktu doa terbaik adalah waktu mendekati berbuka puasa. Maka ketika kita sudah mendekati waktu berbuka puasa, jangan keluyuran kemana-mana. Kalau anak sekarang mah istilahnya apa disebut tuh? Keluar sana sini, apa namanya ya? Ngabuburit. Iya. Justru ngabuburit itu dapat membahayakan karena ketika kita jalan-jalan keluar, an-najru minas syahawat, ya kan, memandang seseorang dengan syahwat dapat menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Lebih baik kita di rumah, masuk ke tempat ibadah sholat, atau datang ke masjid, datang ke musola, atau di rumah kita banyak berzikir, banyak berdoa sambil menunggu datangnya waktu buka puasa. Waktu mendekati buka puasa adalah waktu mustajabah, waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti buat teman-teman juga nih, kalian kalau misalnya mau berdoa biar doa kalian itu tuh cepat dikabulin, sebelum buka puasa kalian jangan lupa buat tetap berdoa, jangan main HP buat ya ngelakuin hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, wah nggak terasa ya teman-teman, sekarang kita ini udah di penghujung acara loh. Nah, selama kita bincang-bincang sama Pak Juni tadi, kita banyak banget dapat ilmu. Salah satu itu ada ilmu apa aja sih yang membatalkan puasa. Yang pertama tuh seperti murtad atau makanan yang secara sengaja, ataupun sampai sunah-sunah saat berbuka puasa. Ya, oke. Nah, semoga dari obrolan ini Sobat Cisat bisa mengambil hikmahnya yang banyak sekali ya, bisa mengambil banyak pelajaran dari episode kedua kita kali ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Juni untuk para Sobat Cisat untuk Ramadan kali ini. Ya, untuk anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Bitung 1, yang pertama, isilah bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nggak tahu tahun depan kita akan bertemu lagi tidak dengan
bulan Ramadan. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang terakhir, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, agar kita itu bersungguh-sungguh menggapai kebaikan, menggapai keberkahan, menggapai rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir, agar kita punya penyemangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Karena belum tentu Ramadan akan datang kita akan berjumpa. Tapi tetap kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Ramadan ini bertemu, Ramadan tahun depan pun kita bisa bertemu, sehingga kita banyak mengoleksi kebaikan-kebaikan. Itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak Pak atas semua ilmunya. Dan buat Sobat Hisat, semoga untuk Ramadan kali ini kita bisa melalui dengan keikhlasan semuanya. Jangan lupa ya untuk share podcast ini biar teman-teman kalian bisa tahu juga apa yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Kasa. Saya Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.